Siang Bu, kami dari kelas 10 IPA 2, kelompok 1. Di sini bersama saya Fernando Saragi, teman saya Lia, Arindi, Mira, Tia, dan Nurul. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan tentang pengaplikasian penginderaan dan sistem informasi geografi dan memberi nomor. Kemudian buatlah penjelasan unsur-unsur interpretasi citra sesuai dengan penomoran objek yang dimintai tersebut. Objek yang pertama, unsur-unsur yang interpretasi citra yang terdapat. 1. Rona hijau. 2. Warna hijau tua. 3. Bentuk persegi. 4. Ukuran besar. 5. Tekstur halus. 6. Pola tersebar. 7. Bayangan tidak ada. 8. Situs tidak ada. 9. Asosiasi permukiman. Objek yang kedua, rona coklat. Warna coklat muda. Bentuk tidak beraturan. 4. Ukuran sedang. 5. Tekstur halus. 6. Pola tersebar. 7. Bayangan hitam. 8. Situs tidak ada. 9. Asosiasi perumahan. Objek yang ketiga, 1. Rona hijau. 2. Warna hijau muda. 3. Bentuk persegi. 4. Ukuran besar. 5. Tekstur persegi. 6. Pola tersusun. 7. Bayangan tidak ada. 8. Situs tidak ada. Asosiasi sawah. Objek yang keempat, rona hijau tua. Warna hijau muda. Bentuk persegi. Ukuran tidak beraturan. Tekstur halus. Pola tersebar. Bayangan tidak ada. Situs tidak ada. Asosiasi perkebunan sejenis. Objek yang terakhir, 1. Rona hijau muda. 2. Warna hijau tua. 3. Bentuk beraturan. 4. Ukuran sedang. 5. Tekstur persegi. 6. Pola tersebar. 7. Bayangan tidak ada. 8. Situs tidak ada. Dan 9. Asosiasi pabrik. Identifikasi alat dan metode interpretasi foto udara. Tugas pertama, buatlah peta konsep tentang alat dan metode interpretasi foto udara dalam kotak yang telah disediakan di bawah ini. Pemetaan udara, foto udara, restitusi foto, titik kontrol tanah, foto udara, teorisasi, plotting, bioinformasi. Tugas yang kedua, jelaskan perbedaan alat pemindah jenis kamera lucida dengan variety optik. Kamera lucida adalah perangkat optik yang digunakan sebagai alat bantu menggambar oleh seniman dan ahli mikroskop. Sedangkan binoktor optik adalah alat optik yang umumnya untuk menghadirkan atau memproyeksi gambar menjadi lebih besar. 2. Jelaskan 3 bagian pokok dari pekerjaan pemrosesan data digital penginderaan jauh. Yang pertama, penajaman adalah proses cara pembuatan penajaman. 2. Transformasi geometrik adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. 3. Pemrosesan radiometrik adalah proses pengolahan citra satelit yang bertujuan untuk mengubah data pada citra. Yang ketiga, pada alat pengukur lereng ada alat yang disebut peralat yang mengukur lereng buatan ICC. Jelaskan hasil kerja dari kedua alat tersebut. Cara kerja alat peralat yaitu 1. Tentukan terlebih dahulu batas tren model. 2. Plot arah utara pada transformasi. 3. Tentukan arah jalur terbang pesawat udara. Arah jalur terbang tersebut merupakan sumbu atau absis. 4. Tarik garis sumbu Y ordinat yaitu tegak lurus sumbu N tepat pada pusat foto principal point. 5. Melakukan hal yang sama pada foto udara pasangannya. 6. Ukuran peralat titik komplemeter yang sama. Cara kerja pengukuran lereng buatan ICC. Pertama-tama, ukurlah jarak menggunakan meteran pada bidang yang telah ditentukan, gedung atau pohon. Berikan tanda setiap 15 meter, 20 meter, 25 meter, 30 meter, dan 35 meter. Kemudian ukur sudut kemiringan lereng menggunakan nanometer setiap jarak yang telah diberi tanda. Catat derajat kemiringan dan persen kemiringan lereng untuk menghitung kemiringan lereng menggunakan rumus berikut. Persen kemiringan dikali jarak ditambah tinggi mata. Tugas selanjutnya, objek penginderaan, ciri spektral, energi elektromagnetik, dan objek, ciri temporal, usia dan waktu, bentuk, ukuran, asosiasi, situs, tekstur, pola, ciri spasial, waktu perekaman. Dari diagram di atas, isilah tabel di bawah ini. Pengenalan objek, ciri spektral energi elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Objek gambar adalah suatu hal yang akan kita gambar yang berasal dari imajinasi ataupun pengamatan objeknya, seperti flora, fauna, dan benda alam. Yang kedua, ciri temporal, usia dan waktu. Bentuk ialah satu titik temu antara ruang dan massa. Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas-batas terluarnya namun tidak tergantung pada lokasi atau koordinat dan orientasi atau rotasinya yang terhadap bidang semesta yang ditempati.
Ukuran adalah bagian dari langkah pengamatan yang fungsi yang untuk menunjukkan besaran dari suatu objek. Yang ketiga, ciri spasial. Waktu perekaman adalah proses atau cara perbuatan merekam. Selanjutnya yaitu menganalisis peta dan citra penginderaan jauh untuk pemetaan jalur transportasi. Perhatikan peta berikut ini bagaimana penampakan citra penginderaan jauh untuk jalur transportasi di Kota Jakarta. Jelaskan pendapatmu. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. 2. Peta apa saja yang dibutuhkan untuk interpretasi citra penginderaan jauh untuk analisis jalur transportasi dalam SIG? Jawabannya yaitu 1. Perencanaan jaringan jalan, 2. Perencanaan rute angkutan, 3. Perencanaan jalur rel kereta api, 4. Perencanaan bandar udara dan pelabuhan. 1. Perhatikan foto udara di bawah ini. Identifikasi foto udara di atas dan interpretasi visual dan objek-objek foto udara tersebut, yaitu zona atau warna merah tua, bentuk tersusun, ukuran tidak teratur, tekstur belang-belang, pola tersebar, bayangan tidak ada, situs tidak ada, asosiasi permukiman penduduk. 2. Sebutkan peta dasar yang dibutuhkan untuk membuat peta analisis tadi. Tata guna tahan: A. Peta normatif, B. Peta topogram, C. Peta umum, D. Peta permukaan bumi, E. Peta dasar. 3. Buatlah bersama teman umum peta tata guna lahan di kertas terkir dengan menggunakan peta dasar yang ada. Tugas selanjutnya, tabel rekapitulasi kebutuhan tenaga kesehatan Provinsi Gorontalo. Untuk jumlah dokter di Kota Gorontalo masih kurang di 4 kecamatan, sesuai di 3 kecamatan dan lebih pada 1 kecamatan. Jumlah perawat kurang di 2 kecamatan, tidak ada yang sesuai di tiap kecamatan dan lebih di 6 kecamatan. Jumlah bidan kurang di 1 kecamatan, tidak ada yang sesuai di tiap kecamatan dan lebih di 7 kecamatan. Buatlah grafik tabel kebutuhan tenaga kesehatan Provinsi Gorontalo dari data tabel di atas pada setiap kabupaten agar diperoleh gambaran tentang persebaran tenaga kesehatan. Kemudian berikan pendapatmu tentang apa yang harus dilakukan agar persebaran tenaga kesehatan tersebut bisa merata. Menurut pendapat saya, pemerintah Provinsi Gorontalo harus menugaskan tenaga kerjanya ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerjanya. Selanjutnya, C. SIG dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan untuk A. Menentukan distribusi geografis penyakit, B. Analisis tren spasial dan temporal, C. Pemetaan populasi berisiko, D. Klasifikasi faktor risiko, E. Penilaian distribusi sumber daya, F. Perencanaan dan penentuan interpretasi. Oke, jelaskanlah yang dimaksud dengan gambar di atas. Sistem informasi geografis atau yang biasa disebut SIG atau GIS merupakan sebuah sistem komputer untuk mendapatkan, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data geografis yang memiliki kaitan dengan posisi pada permukaan bumi. SIG atau GIS memungkinkan pengguna untuk melihat, menganalisa, dan memahami pola, pattern, dan relasi. SIG dapat membantu dalam menjawab pertanyaan geografis dan banyak lagi. Model SIG digunakan untuk memodelkan dunia nyata ke dalam model dunia SIG. Data tersimpan dalam bentuk terstruktur dan terintegrasi antara data spasial, koordinat, dan data non-spasial. Data merupakan suatu fakta, hasil pengukuran atau karakteristik dari suatu hal. Informasi merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui analisa terhadap data. Berikut merupakan gambaran dari data spasial dan non-spasial. Data kaptur. Data kaptur merupakan proses pemindahan informasi ke dalam SIG. Data yang tersedia di dalam bentuk digital seperti gambar yang telah diambil oleh satelit dapat diupload ke dalam SIG. Data berbentuk kertas harus di-scan terlebih dahulu dan dikonversikan ke dalam bentuk digital. Terdapat 2 jenis data, yaitu 1. Data spasial berisikan geometri yang menjelaskan di mana suatu fitur berada di permukaan bumi. 2. Dapat data atribut atau data non-spasial yang berisi informasi tambahan mengenai suatu fitur, misalnya nama dan jam buka toko. Dalam menyimpan data terdapat 2 bentuk, yaitu 1. Vektor berupa titik poin, garis line, dan poligon yang digambarkan untuk mempresentasikan fitur atau lokasi fisik. 2. Raster berupa gambar seperti citra satelit dan foto udara, contohnya Google Maps. Data dapat tersedia dalam berbagai format, misalnya SD, subfield, GFL, KSL, dan GeoJSON. SD, subfile terpilih setidaknya 3 file dalam ekstensinya, yakni 1. Berisi fitur geometri, berisikan indeks dari fitur geometri, berisikan atribut fitur yang tersusun dalam kolom-kolom menggunakan format jelas IP. Open Geospatial adalah organisasi internasional untuk pengembangan dan pengimplementasian standar terbuka lagi layanan dan konten geospasial. Memproses dan berbagai data GIS terdiri atas lebih dari 500 perusahaan, lembaga pemerintah, dan universitas.
Baiklah, hanya segitulah hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan.